Halo. Halo. Sore malam. Oke. Hah, Gimana? malam. Malam. Sibuk sekali. Iya, habis baru kelar Zoom. Baru Oh. kelar Zoom-nya Zoom. for Zoom-nya for public atau? Enggak, dia buat intern intern mereka doang. Oh. Jadi ngomongin Santa Claus Rally. Oh, oke. Kita bisa ngomongin Santa Claus Rally juga nih kayaknya. Kita ngobrol macam-macam lah, yang seru-seru Iya. hari ini. Yes, 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 yes. Sambil kita nunggu yang lain. Mm. Jadi, jadi eh Rit kenalin kalau di RDK itu biasa kita panggilnya sobat elit. Oh, oke. Sobat Keren. elit. Ya, ya masing-masing kan punya trademarknya sendiri lah ya. Mm-mm. Oh, jadi Betul. jangan kaget ntar gue bilang, halo sobat elit gitu. Oke. Oh, suara lu Eh, kecil. Gue kecil ya? gedein. Gue pakai ini ya. Gue pakai ini. Pakai itu membantu gak sih? I think so. Lebih membantu sih harusnya. Gue waktu itu pakai itu katanya Sekarang, kecil. Itu katanya wah, kecil. lebih jelas nggak? Mm-mm. Jelas. Lebih jelas ya? Oke. Kalau suara gue Ya, lebih yes, kedengaran lebih jelas jelas. apa sama aja? Lebih clear, Oke, kita pakai lebih itu. clear. By the way, Rit, itu Iya, kemarin Clubhouse gue pakai masih still katanya aktif nggak sih? hmm, Still aktif? ada Oh, masih. Teman aku sih jarang. Aku oke. jarang. Soalnya ya gitu deh. Nggak sempat ngikutinnya. Cuman memang kalau aku kemarin kadang-kadang pas olahraga, aku kan biasa olahraganya treadmill sore gitu. Malam lah banyak kan sekarang kalau lagi ada acara live gini malam baru treadmill. Nah aku kadang dengerin bentar tapi viewersnya udah partisipansnya udah turun cukup banyak loh. Dulu itu pas lagi Hmm. tinggi-tingginya tuh pernah sampai 5 ribuan. Hmm. Kemarin gue masuk aja cuma 600 deh. Turun Turun drastis banyak. ya? Tapi Hmm. emang tapi emang semua sih Zoom juga biasa kan setiap Sabtu kan gue ada kayak Zoom gitu. Itu juga waktu kemarin di lockdown, waktu Hmm. PPKM, penuh. Penuh sampai YouTube-nya juga penuh. Sekarang nggak bisa sepenuh sebelumnya karena orang udah pergi-pergi lah, udah keluar lah, udah Hmm. nongkrong sana, nongkrong sini, ketemuan, Hmm. mungkin ada yang Hmm. kerja, ada yang meeting, ya Hmm. banyak yang udah aktivitas lagi sih. Jadi memang terjadi penurunan sih. Makanya saham digital kan juga turun. Tapi bank digital naik tuh. Ya, bank digital 2 hari lah. Gue dari kemarin juga main bank digital terus. Hmm. Rally-nya Soalnya cukup emang cukup kencang ya. abis right issue. Iya, abis right issue kan. Hmm. Habis right issue beberapa kayak BBYB, Agro kan hari ini terakhir. Jadi Betul. karena hari ini pada terakhir ya mulai kemarin udah mulai rame sih. Kemarin Hmm. pada ini juga pada trading, aku beli beberapa sih kayak Amar katanya ada story. Terus Hmm. aku sempat masuk INPC karena kemarin aku lihat chartnya menarik dan valuasi dia tuh murah. INPC. Valuasinya tuh murah. Cuman Hmm. kemarin kayaknya nggak bisa naik kencang, mungkin karena ada berita yang ada tuntutan hukum kali di Makassar atau apa, kecil lah itu mah nggak ngefek sebenarnya. Kenapa nggak coba kayak BGTG juga sekarang lagi rally cukup kencang ya? Karena mungkin mereka mau right issue. Malah parent ya yang PGTG, digas juga gue ya. udah masuk dari bawah. PGTG tuh Hmm. dari berapa ya, hari apa gue udah rekomen kan, udah Hmm. masuk dari bawah. Jadi biasa gini, kalau misalnya beberapa udah pada naik, gue nyari lagi nih yang belum naik apa, tapi yang istilahnya fundamentalnya cukup bagus, ada I see. ceritanya, ada buyer, terus Hmm. barangnya oke lah gitu. Hmm. Itu friend gimana, Rit? Mau dibawa kemana itu? Aduh, gue nggak suka main friend, nggak hoki, nggak, Hmm. itu kayak saham yang kita nggak bisa prediksi dengan technical atau fundamental. Oh really? Padahal secara Hmm. fundamental juga kemarin baru dibahas. Sebenarnya mereka not bad lah ya, they are improving gitu loh. Yeah, that's Tapi why nggak tahu kenapa kok berat fundamental sekali. kan
fundamental going this side and the share price is going that side. Makanya aku bilang aku nggak bisa Nggak make main karena sense aku ya. nggak bisa prediksi. Saham yang nggak bisa diprediksi itu susah gitu. Terus market naik, dia bisa turun, market turun, dia bisa naik. Nah, Jadi betul, nggak bisa betul, lu betul. baca, Betul, bener-bener. betul, Meskipun betul, betul. Betul, terus betul. saham kan sebenarnya banyak kan, ngapain kita kayak mesti muter-muter di sana, cari aja yang lain lah, yang kita Iya. setiap hari ada fresh idea. Jadi cari ide-ide baru yang seru-seru. Apalagi kalau misalnya lagi COVID gini, ternyata sektornya rotasi lagi gitu loh, berubah lagi, muter lagi ke yang lain lagi, ya banyak yang bisa Kesehatan. kita. Ya gue lagi ngumpulin itu saham-saham sektor health ya. Karena kan nih COVID kita nggak tahu nih gimana dampaknya. Walaupun yang kita baca ini mild ya, jadi nggak terlalu parah. Tapi kita kan nggak tahu ini gampang sekali mutasinya. Walaupun dia mild, mungkin tingkat kematiannya nggak tinggi, itu akan bagus untuk semuanya. Tapi kita tetap lihat nih, cermatin dia punya, katanya kan mutasinya gampang atau jago gitu. Jadi ya kita lihatlah gimana perkembangannya. Harusnya sih oke, tapi begitu misalnya amit-amit sampai masuk Indo, pasti akan ada kaget dulu. Kayak tadi kan beritanya, tadi kan Udah lagi masuk. anak-anak naik kan. Betul. Beritanya masuk lewat Tiba-tiba. Bekasi, langsung marketnya Iya. turun. Iya, 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 iya. By the way, itu tadi audience ada yang komen tentang Prim. Nah, Oh di iya. tempat kita juga lagi rekomen Prim juga tuh. Ada cerita apa, Rit? Prim itu ada rumor bahwa ada diakuisisi oleh Saratoga ya? salah satu, ya, di rumornya diakuisisi di harga rumornya 6,5. Nah, terus, Oh. nah kita nggak tahu deh. Nah kan sempat sempat juga ada berita, ada kemungkinan ada backdoor. Kan Saratoga itu punya rumah sakit juga namanya Prima Daya kalau nggak salah. Itu ada Betul. rumor kan Itu katanya belum IPO. backdoor. Dan memang dia ada berita mau IPO. Cuma tadi teman sebelah aku bilang yang dia dengar katanya nggak ada backdoor, kata dia gitu. Coba deh, kata lu cek lagi. Oh ya udah, nggak tahu deh, coba aja ntar. Tapi emang barangnya sahamnya agak tipis sih ya, jadi gampang naik gampang turun, tapi secara fundamental company-nya bagus. Kayak kemarin ada aku tuh rekomen dari hari Rabu tuh harganya masih 300-an kali, 300. Iya, iya. Terus sempat One second. naik memang. Tapi waktu itu sempat dibawa naik juga, Rit. Emang barangnya tipis. Iya, barangnya tipis ya. Kalau barang tipis gini, jangan kaget kalau misalnya ntar naik misalnya 10-20%, ntar turun lagi. Memang kalau barang tipis ya begitu, kalau lagi ketemu seller. Kayak kemarin tuh yang turun itu gara-gara ada satu foreign seller. Jadi pagi sebenarnya aku lihat baik. Cuma kan kita buta nih. Kan kode broker kita tutup, kan nggak kelihatan kan kode brokernya. Betul. Nah, aku cuma bisa lihat FFFDD. Oh, ada foreign buy. Ya aku juga beli waktu itu. Tambah beli. Taunya turun. Mungkin foreignnya berhenti atau size-nya nggak besar, atau jangan-jangan cuman foreign orang asing yang kitas doang kali. Iya, Terus foreign-foreignan. hilang. Terus tahu turunnya lumayan sih. Ya udah, cuman aku pikir ya secara fundamental juga company-nya not bad. Ya, di Medan secara kan story itu juga ada. Rumah sakit di Medan. Rumah sakit kecil. Kecil, Cuma murah, betul. valuasinya bagus. Iya, betul. Other than Prim, Murah. apalagi Rit yang direkomend untuk healthcare? Oh, gue lagi demen sama Ira. Karena kan itu kan vaksin kan. Jarum. Jarum suntik kan WHO bilang dunia ini kekurangan jarum suntik hingga 2 miliar alat suntik kekurangan. Nah, terus Ira ini kan kemarin baru akuisisi Wanjek kan. Targetnya dia sendiri ekspor sampai 1T. Terus Ira sendiri juga udah ekspor juga kan ke untuk WHO, dia ada ekspor Ukraina. Karena kemarin gue baru habis live juga, pengen baru tahu mau aja ngomong. update-nya. Iya, gimana? Iya, makanya tahu info banyak ya. Iya, dengerin aja dari ini director sama atau IAN itu. Terus ya gue nanya-nanya juga, ini gimana nih? Kan pas tahun lalu juga, tahun lalu Ira itu gue undang, cuma pengen tahu aja gitu, gimana sih perkembangan jarum suntik
waktu itu. Waktu itu Hmm. aku live tahun 2020 6 Desember kali. Habis itu Januari gila larinya. Waktu gua invite itu paling 800. Naiknya sampai Wow. 4.200 Iya. yang tinggi banget itu. Iya, yang pada nyangkut di atas semua ya. Iya, nyangkut di Mm-mm. atas karena kan mungkin naiknya udah terlalu tinggi kan, 4 kali Betul. lipat bayangin aja. Terus udah gitu Mm-mm. kan waktu Jokowi divaksin, wah ternyata itu adalah puncak daripada berita itu puncak daripada harga-harganya pada turun. Terus udah gitu nggak lama berita itu kan yang ada 32 saham mau dikeluarkan dari Hmm. LQ apa dari daftar margin. Habis itu Ah, semuanya ARB, yang waduh. Antam lah, ARB lah, Semua. Agro lah, BRIS lah, gitu pada. Hmm. Pada Jadi bareng. talking Jadi about Antam. ya gua iya Antam kenapa? Sorry. Antam gimana Antam? Antam sih sebenarnya banyak yang bilang ceritanya menarik kan, ada nikel ada gold, cuman sahamnya nggak enak loh mainnya. Gue sih Iya, nggak sabar sideways-nya udah setahun loh. 1 tahun loh, turun nih bentuk. sideways. Iya nih catnya turun Ya. lagi nih, udah kayak head and shoulder nih. Ya ini baru mulai naik sih, temen. Gue suka males kalau salah deh, ini salah aneka tambang yang lain, sorry. Antem. Makanya aku bingung head Ternyata and shoulder. Mereka sideways itu kok. antem yang di US ternyata. Iya, aneka tambang yang di sini ini sideways legged lama banget. Biasa kalau saham legged begini, kalau sekali jalan, sekali ngebreak mungkin mesti ngebreak 26 kali. 26 kalau ngebreak baru jalan nih. Ini kalau jalan biasa jauh nih. Udah lama banget dari Agustus. Iya. Juli Mending kali. MDKA ya, Rit ya. Mending MDKA ya, Tapi Rit. MDK udah naik banyak. Oh, banget. Nah, bagaimana tuh? MDK udah Tapi naik banyak. Gue sih udah mau. setiap kali kita ngomong naik banyak ya, mereka terus naik tuh. Nggak ada berhentinya. Iya, gue sih profit taking sih. Kalau ini sih udah buat gue sih udah cukup lah ya. Paling tinggi 4.000 kalau misalnya udah punya barang sih whole ya. Tapi kalau misalnya lo belum punya barang kalau terus belum sekarang jangan dikejar ya. 38 sih masih ya. Bisa gue beli kalau lagi turun, kalau lagi merah ada 37, 36, 50 itu good buy. Kalau sekarang di 38-an takutnya upside-nya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya komoditi lagi turun karena COVID kayak gini kan kita agak khawatir juga kan kalau misalnya tiba-tiba ada lockdown misalnya, ya amit-amit sih. Itu pasti komoditi turun semua. Entar nyangkut di pucuk bingung lagi keluarnya. Betul. Mendingan tunggu turun. Betul. Sinyal aku jelek ya? Iya, rada burem ya. Nggak terlalu clear. Kalau Mas ganti signal putus gak ini? Enggak. Lancar. Coba ya gua cuman gambarnya aja rada burem. Coba gue matiin wifi. Nah, sekarang udah lebih jelas nih. Tunggu, masih muter-muter. Iya. Oke. Udah oke. Udah oke. Iya nih. Antam belum. Nah, jadi gimana nih? Antam belum. Akhir tahun Santarelli kelihatannya kita punya indeks cukup strong ya, Rit ya. Maksudnya cukup strong, tapi akan banyak volatilisme karena beritanya itu kayak di US bentar bagus, ternyata mild, nggak apa-apa, naik kenceng. Terus tahunya misalnya masuk ke negara bagian mana, wah koreksi lagi. Jadi bakalan banyak volatilisme. Karena kita mau tahu efeknya ini gimana sih? Maksudnya Omicron ini sampai gimana? Karena kan ini baru, jadi kita perlu waktu juga kan untuk tahu kira-kira dia bakalan efeknya bermutasi nggak seperti yang dikhawatirkan. Betul. Memang efeknya itu sampai sekarang ringan, belum ada yang di hospitalize dan banyak kan dirawat di rumah. Dan kemarin kalau beritanya dari Afrika, kalau yang kena itu rata-rata belum divaksin karena memang tingkat vaksinasi di Afrika itu baru 15%, jadi sangat rendah. No wonder. Iya. Tapi heran kasus di Amerika masih terus tinggi aja, nggak turun-turun. Iya, kalau saya lihat ya kasusnya ya nggak pernah turun gitu, maksudnya stabil aja, sideways banget. Iya sih, mungkin mereka kan jarang maskeran, mereka kan udah pergi-pergi aja gitu, udah nyantai. Iya, kalau kita kan di sini ya. walaupun istilah mungkin kita udah capai herd udah immunity ya, tapi kita kan tetap masih full masker kemana-mana, kita masih full masker kayak gitu. Iya.
kita cukup Oh ya, prudent lah. terus tadi ngomongin apa Ira, kan dia juga lagi akuisisi yang tadi Wanjek. Nah, terus udah gitu kemarin dapat kontrak 88 juta jarum suntik itu. Terus katanya si Pak Henry itu biasa dia kontrak tuh paling banyak akhir tahun. Akhir tahun tuh biasa paling banyak pengadaan dari government atau dari swasta. Terus udah gitu dia masih ada buyback 75 juta lembar atau 120 miliar. Jadi jangan bingung kalau misalnya harga naik ntar turun. Ya karena dia masih buyback. Jadi saham itu nggak mungkin selama proses buyback itu umumnya naik turun karena dia harus beli, ada ketentuan buyback adalah dia harus beli pas merah, jadi nggak boleh, dan dia nggak boleh push harga ke atas, nggak boleh beli di atas, harus beli pas turun. Jadi bakalan banyak naik turun gitulah. Mau beli berapa banyak mereka ceritanya? 75 juta lembar atau 120 miliar nilai rupiahnya. Terus sekitar 3 bulan. 3 bulan berarti kemarin waktu diumumin November, Desember, Januari. Jadi bisa masih. Tapi technicalnya dia kan break 2000 bagus, reversal potensi trennya jadi uptrend. Terus sama itu yang grup Saratoga banyak yang window dressing kan, pertama kali kemarin yang naik kan Adaro dulu. Adaro itu naiknya tiba-tiba lagi. Betul. Adaro naik tiba-tiba kayak pada waktu itu call-nya lagi merah kan, call-nya lagi turun. Adaro naik, terus kemarin tadi gue rekomen Saratoga. Karena gue lihat Saratoga nih chartnya menarik. Bener kan hari naik 7%. Nah pas closing tadi gue beli Agi karena Agi itu lagi di support nih. Tadi mantul, kayak chartnya menarik. Terus ya lagi nungguin mantul nih tadi. Mudah-mudahan Agi itu bisa grupnya balik. Saratoga juga ya, Rit ya? Masih grupnya Saratoga. Saratoga sendiri juga nambah saham terus loh. Nambah saham di Agi terus. Jadi dia kemarin beli lagi, nambah kepemilikan terus. Terus udah gitu juga kinerjanya bagus banget ya, 484%. Kan waktu Delta kemarin pada kehabisan oksigen kan, pada uber-uberan, makanya kinerjanya bagus banget. Iya. Gitu. Agi ya, oke. Itu boleh jadi masukan karena kita di RDK juga sempat ada masukan tentang Agi itu. Oh ternyata dia grupnya Saratoga ya. Iya, grupnya Saratoga potensi banget untuk di window dressing. Terus berapa sih nih kemarin? Oh ya di awal tahun dia sempat naik, waktu sekitar Januari tuh sempat naik kenceng tuh sampai 2100, sekarang baru 1485. Terus waktu Delta kemarin sempat 1800. Catnya sih masih sideways sih. Jadi strictly karena cerita COVID nih, Agi. Iya, karena COVID sama ini aja sentimen dari grupnya pada naik semua. Iya, MPMX juga kan kemarin MPMX juga udah naik. Kemarin aku juga ada rekomen MPMX dari bawah, dari masih 1000 berapa 1000. Sebenarnya aku rekomen udah lama sih, masih waktu itu 815 aku udah rekomen. Cuman emang naiknya nggak langsung jalan, lama. Terus market kan kayak begini kan, bentar naik, bentar turun, bentar naik, bentar turun. Nah itu sekitar November aku udah rekomen 815. 815 terus naik 855. Pullback lagi 820, 825. Kelamaan itu kadang klien aku jualin karena mereka agak nggak pede dengan berita-berita terakhir. Udah jual, tiba-tiba kemarin breakout di 915 ya. Itu aku masuk lagi. 915 terus ya udah naik sampai 1080 ya, profit taking lah udah cukup. Hari ini. Oh, udah di 1000 hari ini marketnya turun. Hari ini MPMX-nya profit taking, pullback sedikit jadi tutupan di 1045. Kemarin tuh udah sampai 1130. Lumayan banget. Cantik. MPMX itu yang multi finance-nya Saratoga kan ya, MPX Finance itu ya, MPM. Dia kayaknya ada anak usaha lagi yang itu Federal ya. Federal Motor. Federal Motor. Iya, yang karya apa sih? Ya. Kalau nggak salah itu yang bayar dividennya juga very good bukan, Rit? Iya, MPMX. Terus dia ada jual mobil bekas. Dia jual mobil bekas. Betul. Nanti kan ada IPO anaknya Asa yang lelang tuh, itu juga bagus kan. Nah, ini ntar di compete
dibanding-bandingin sama itu. GBA, Balai Ah, Lelang Asa. I see. Oke. Itu Asa juga harusnya menarik. lagi, Asa juga masih menarik Asa? Buat gue enggak, Atau sudah soalnya udah overpriced? kalau harganya udah tiga Terlalu ribu tinggi? enam ratus, Hmm. iya nggak menarik kalau buat aku sih. Gue demen nyari yang tuh Mm-mm. yang belum naik, yang orang tuh nggak mention, nggak ada yang perhatiin. Kayak waktu itu BNB aku rekomen dari harga berapa, 1.300, Oh, enam wow. ratus ya, masih diem. Nah, Hmm. itu sempat naik kan udah 13, 16, 13, terus naik 16-an, terus Ah. turun. Nah, pas naik 2000-an tuh baru, tapi 2000-an gue udah jual. Gue pikir udahlah, udah cukup. Kan Itu ada apa kit IMJS? Kok rame banget IMJS? oh iya, IMJS bagus loh. IMJS itu mungkin akan naiknya tahun depan karena tahun ini kayaknya udah tanggung lah. IMJS itu nanti akan ada kemungkinan right issue sih, atau IPO anak Hmm. usahanya yang apa ya, logistik ya, ada potensi Hmm. mau IPO. Hmm. Terus ya kan ada first mile, mid mile, Hmm. last mile, jadi udah komplit banget. Itu bagus Hmm. sih. Hmm. Terus company-nya juga cukup sehat sih. Mungkin tahun depan lah itu baru main. Hmm. Tahun ini kelihatannya mungkin potensi window dressing ada sih. Oke. Breeze gimana, Ci? Breeze itu sejak merger, perhatiin deh, naiknya tuh berat Hmm. banget. Kegedean badannya. Iya. Heeh. Susah. Dibandingkan Dulu agro tuh masih enak, lebih meyakinkan agro ya? agro lebih enak mainnya. Kalau Breeze itu, Heeh. aduh, padahal tiap hari ya kalau gue baca koran, Hmm. Hmm. tiap pagi gue melek mata baca ada berita Breeze. Tuh, beritanya bagus-bagus banget. Cuman sahamnya Heeh. nggak mau naik. Kayak berat banget. Oh. Jadi dia ngikutin agro. Cuman nih belakangan Oh. agro kan memang lagi konsol. Karena lagi proses red Heeh. issue. Nah, karena Betul. agronya nggak naik kenceng, berisnya juga nggak bisa Nggak naik ketarik. kenceng. Iya. Agak Iya, berat-berat iya, iya, gitu. iya. Jadi Nah, nggak gitu seru lah. kita juga rada skeptical nih sama agro setelah red issue akan dibawa kemana, karena kita lihat nasibnya BBKP juga tidur ya setelah Beda, red beda, issue, beda. kayaknya mereka beda ya. Beda, beda. Bisa dinaikin BBKP lagi dong. harusnya ya kan kemarin banyak sekali analis sudah mengeluarkan agro dengan target yang cukup tinggi ya. Harusnya menurut Hmm. aku habis ride ini akan jadi katalis kenaikan agro. Ini akan seperti BRI, berpotensi kayak BRI habis ride. Kayak BRI, Beda. nice, cantik dong. Hmm. Kalau BBKP itu ride-nya banyak, kan memang dapatnya banyak kan. Jadi barangnya Hmm. tuh jadi banyak banget. Sekarang tuh kayak tadi atau Hmm. berapa hari gue liatin, gue mau beli, aduh bid offer tebel-tebel banget nih, gimana keluarnya gitu. Bisa beli nanti keluarnya Nggak bisa kalau nggak keluar. kuat naik. Hmm. Iya, karena barangnya Hmm. udah banyak banget. Kalau Kayak friend ya. iya, barangnya Iya, kayak barangnya banyak. friend, barangnya banyak. Hmm. Iya, bid offernya itu mesti dananya benar-benar kuat deh, baru bisa naikin. Kalau misalnya kita Hmm. retail, kita beli-beli, walaupun kayak kemarin, wah beritanya bagus, ceritanya bagus, tapi barangnya terlalu banyak gitu loh. Nah, kalau Hmm. agro sih menurut aku nanti bakalan bagus banget sih, karena dia punya right issue kan hari ini kan terakhir. Hari ini Betul, terakhir, tapi itu juga terserap cukup optimal katanya. Rate-nya kan di betul. 1.100. Jadi ini Hmm. mungkin habis itu dia akan bikin apps kayak bank digital lainnya. Ini Hmm. bagus, menurut aku bakalan menarik sih habis ride issue kelar. Mungkin habis kelar ride baru dia bisa rally lah. Terbang. Hmm. Nah, Hmm. Ya. tahun lalu juga awal tahun baru kencengnya. Karena waktu tahun lalu Hmm. itu gue beli di 400, habis itu gue invite IR ya kalau nggak salah untuk presentasi Zoom. Habis itu Hmm. awal tahun rally sampai 1.600 dari 400. Gua rasa sih ini mainnya tahun depan lah. Udah tanggung. Hmm. 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 Em, Tuh. Terus apa lagi tuh? Ada yang nanya Rans, saya nggak pernah denger Rans. Ada apa sih Rans itu? Iya, Hah? nggak tahu, nggak main. Rans itu nggak main Hmm. aku. Ini BRMS. BRMS Hmm. menarik. BRMS hari ini ada satu broker, eh Samuel ini nih keluarin research, targetnya dari 1.130 jadi nopek, kan dia mau red Hmm. issue kan.
Right issue 70 perak. Hmm. Nah, kita tinggal tunggu. Sekarang kalau perhatiin ya, saham sekarang kalau mau right issue baru abis itu kencang naiknya setelah right gitu loh biasanya. Nah, ini juga abis right issue mungkin BRMS-nya bakalan kencang banget sih. Karena kan si BRMS itu kan nanti akan raise sekitar 1,6 triliun kan. Nah, itu udah Hmm. ada 2 standby buyer. Summer S Venture Limited akan absorb sekitar 76%, sama satu lagi ada Hartman International yang ngambil 24%. Udah gitu yang lucu, ada satu orang retail namanya Pak Sugiman. Tiap hari atau sering banget kita liatin nih publish bahwa ini ada satu retail naik, udah kepemilikannya sekarang udah berapa ya? Terakhir aku Pas lu lihat gimana nih? 6%. Iya, itu katanya orang sen kalau menurut berita yang aku baca. Kan kalau misalnya orang nggak mungkin beli segitu banyak kalau mereka nggak yakin dengan apa yang dibeli kan. Tuh Pak Sugiman udah 7,09% per hari Wow. ini. Nambah Wow. terus, itu biasa bisa kita BRMS. consider sebagai, iya sebagai smart money. Smart money masuk, kita follow the money. Biasanya suka kayak gitu. Tapi kalau ada yang reduce, ada yang jualan, related party jualan, nah itu Itu kita exit sebagai lah flag orang. ya. Ya, sebagai tanda lah. Gitu. Terus ya ini, nanti right issue-nya ini dia buat mengembangin proyeknya yang di Gorontalo. Gorontalo ada gold, ada copper. Yang kemarin right issue pertama ngembangin Palu. Palu itu jauh lebih kecil. Jadi nanti yang next tuh udah mau kembangin Gorontalo. Terus ada Salimnya kan. Jadi itu yang akan jadi katalisnya nanti. Oh, belinya pakai Ya, MG. Pantesan kemarin aku cek juga MG masih beli. Coba kita cek hari ini. Gimana sih MG? Ini kalau jam segini udah bisa ngeliat nih. Udah nggak buta. Oh, hari ini masih beli 45,8 miliar. Wow. Ya udahlah, berarti aman. BRMS cukup menarik sih, Iya. Rit. Saya udah Iya. saya udah ngikutin BRMS sejak mereka di harga 60-an sih. Jadi mereka cukup rajin untuk keliling dan memberikan berita, Oh ya, iya. cari investor, memberikan roadshow lah, some sort of roadshow, dan ke beberapa broker juga gitu. Jadi Kayak Sabtu menarik. ini Sekarang udah 113 ya? 117. Hari ini ya, 117. Wow. Iya. Impresif. Modal gue sih 98, 99. Gue masih nyimpen aja. Iya. Dia malah lebih menarik dari Friend kalau saya lihat ya. Maksudnya Oh iya. Pelan-pelan, alon-alon tapi kelakon gitu, gimana sih ngomongnya? Ya. Kalau dari pergerakan saham sih kita lihat ini ada yang ngumpulin. Perhatiin deh, dia tuh turun nggak bisa lower low, selalu turun tapi lebih tinggi daripada low sebelumnya gitu. Betul. Kayak ada yang ngumpulin kan. Benar. Betul. Bid offernya tebel juga. BRMS. Nggak terlalu banyak. Ada lah, tapi nggak terlalu banyak. Si ini apa? Bakri masih ada, Bakri masih di dalam. Mereka kelihatannya join as a partner. Iya, join as a partner dengan Salim. Salim kan seperti kita tahu juga ada Medco kan. Medco juga ada gold, ada copper. Jadi semua yang ada gold, ada copper kelihatannya Salim tuh lagi suka di sana, invest di sana. Ngomongin Medco juga lately very very lelet ya, Rit ya. Medco itu emang kadang mainnya agak susah. Apalagi tapi nih hebat kayaknya juga tidak dilirik anymore. Kayaknya memang belum boleh naik kali. Belum boleh naik kali. Belum boleh naik, iya. Ini banyak yang nanyain tentang keras, kelihatannya banyak yang nyangkut di atas ya. Keras itu berharap keras. Loh. Saya jujur ngomong sih rada pesimis ya sama keras ya. Gimana? Kenapa ya pesimis? Karena gini, saya sendiri ini disclaimer on ya. Jadi benar, waktu semua disclaimer. Ya, jadi waktu pengalaman saya menjadi bankernya Krakatau Steel itu like 5-6 years ago, itu mereka udah struggling very hard gitu. Untuk make a turnaround is not easy. Nah, terus tapi apa yang mereka lakukan adalah terus-menerus menambah utang, ya kan? Dan problemnya adalah
running wheel yang gitu loh. Eh. Sama mirip kayak Garuda. Nah, gitu. Mhm. Nah, ini sekarang mereka mau Tapi mencoba kelihatannya untuk dengan bikin cerita ya. Mau coba iya, bikin cerita. tapi kalau aku lihat sih Pak Silmi yang pegang nih ada turnaround sedikit sih, walaupun belum bisa terlalu kelihatan ya. Pak Silmi itu waktu itu kita juga pernah invite untuk webinar. Dia bilang mereka udah melakukan beberapa kayak penyelamatan atau kita bilang kayak kos-kos yang nggak penting dikurang-kurangin, biaya-biaya. Terus orang yang mungkin kurang diperlukan di posisinya itu bisa di-trim gitu loh. Kelihatannya mereka mengurangin beberapa pos-pos gitu. Efisiensi lah kita bilang kayak gitu. Ya aku lihat sih memang dan sempat positif kan kinerjanya, cuma bingung kayak dibilang akan bangkrut besok. Jadi gara-gara itu langsung ARB 2 hari. Nah, sempat putus-putus tuh. Iya. Udah oke ya? Udah oke. Oke. Ini udah oke. Oke. Iya. Udah Hujan oke. sih, hujan. Ini ada hujan. Pegas, Ci, gimana? Rita, Pegas. Aduh, ini Pegas juga PHP nih. Kita lagi menunggu dia rally di bulan Aduh, Desember. Pegas. Udah bagus banget gara-gara si Omikron. Iya. Ya ampun, udah sampai ampun, 16, udah 1600 udah break. 40. Udah break resisten Iya, ya. Kita udah berharap mereka. Iya. Tapi ini udah leget kok di sini, udah 14.8, 14.9, tinggal tunggu momentum kali. Iya, ini lagi diam. Ya susah sih kalau lagi kayak begini, bentar berita, Omikron masuk langsung minusnya nggak kira-kira. Dow juga minusnya kan langsung dalam-dalam semua, komoditi lah, minyak lah bisa minus 13%. Kripto aja sampai bubar semuanya. Iya benar, luar biasa tuh. Iya. Ya, nah, terus kenapa nih pada nanya? Kenapa pada nanya HKMU ya? Ada cerita apa HKMU? Ya HKMU kemarin sempat rame, katanya temen aku kemarin ngajakin beli, katanya HKMU boleh nih. Kemarin tuh harga berapa ya? Oh, hari ini ARB lagi. Kemarin tuh harganya berapa? Aku sempat beli sih, tapi aku juga cut 1 poin. Aku beli di berapa ya? 78 ya. Pokoknya aku beli di atas kok. Teman aku ngajakin beli 79 kalau nggak salah. Dia beli 78, aku beli 79. Terus aku udah cut. Aku bilang kok kayaknya mainnya nggak enak ya. Terus dia bilang enggak, kayaknya masih oke. Ya udah aku sempat masuk lagi kan. Masuk lagi 73. Cuman kayaknya aduh nggak bener juga nih. Aku cut lagi 71 tapi nggak kena semua. Besoknya buka, wah kayaknya nggak ada perlawanan. Ini turun lagi. Akhirnya aku cut di berapa harga hampir ARB, tapi masih bisa keluar. Waktu itu udah tinggal tutupnya doang, Nah temen aku cutnya besoknya pas ARB. Aku juga nggak tahu sih ceritanya. Cuman aku taunya ya mereka mau restructuring, katanya mau right issue, mau ada perubahan kepemilikan. Ya aku nggak pernah beli loh. Sekian lama itu aku nggak pernah beli. Aku nggak pernah beli dari kemarin, baru kemarin beli karena temen aku bilang ini boleh nih katanya akan ada. Iya katanya bisa. Ternyata turunnya malah jauh. Klien aku malah belum kejual tadi ngantri. Gitu ya, masuk ini, dikit lah kita juga nggak berani masuk gede. Itu buka juga melukai banyak rakyat nih. Iya banyak orang nyangkut. Jadi udah banyak yang banyak yang nyangkut. Tadi pagi kita merekomendasikan untuk cut loss dengan berat hati. Dia malah naik sebentar ya, koreksi. Iya. Ya mudah-mudahan bisa itu deh mengkoreksi nama baiknya karena gini loh. Ini kan juga menginfluensi Goto punya ini ya IPO ya. Dan IPO ini kan sekarang makin lama makin banyak nih Rita kalau if you notice. Banyak. Aduh, sering banget. Aduh. Sehari bisa 2. Aduhnya itu bukan karena banyak. Aduhnya itu karena kok nggak ada itunya ya, nggak ada spirit untuk arahnya gitu loh. RMKE kemarin Rita nanya, untung nggak masuk. Iya. Tadi gue cuma beli dikit, cuma beli iseng doang.
Oh, Terus oke oke. temen aku kemarin itu ngasih RMKE boleh ya katanya. Cuman kan aku Hmm. memang nggak ada account buat beli apa sih namanya EIPO. Agak Mm-mm. ribet lah. Waktu kemarin tuh aku set tuh susah banget karena akunnya itu passwordnya lah, terus kan pakai akunnya suami. Akhirnya aku mabok, aku nggak set. Jadi aku kan nggak beli. Terus ternyata kemarin listing aja nggak naik. Terus aku nanya, ini masih boleh? Katanya sih boleh. Jangan masuk baik-baik. Nah, Coba deh aku coba dulu. Aku coba iseng doang. Tapi aku nggak berani ngajak orang karena aku nggak tahu kan barang apa ini. Terus hari uh-uh. ini di koran banyak banget berita tentang RMKI ini banyak banget beritanya bagus-bagus. Nah karena berita itu aku pikir wah apa ini saatnya Boleh udah gitu mau ya. iya. Terus hari ini ada Hmm. koran bilang target RMKE Hmm. kapalkan 25 juta ton muatan. Wah gila, lumayan nih Mm-mm. berita lagi nih. Bagus, memang betul Iya bagus. ya Mm-mm. kan. Terus dia bang dia Mm-mm. mau kerek volume pelabuhan. Ini di koran bisnis yang tadi koran kalau nggak salah kontan deh. Kan tiap pagi Mm. emang aku baca banyak koran kan. Wah, Mm. gila nih kayak berita bagus-bagus semua nih. Ya udah aku coba deh beli 2000 lot doang. Taunya pas beli Mm. kok kayak nggak ada saham itu kalau kita beli nggak ada tarikan atau nggak ada power buy itu berasa Mm. loh. Berasanya Yap, malah power sell adanya orang jualan. Yang beli power tuh sell. nggak ada gitu loh. Ya udah akhirnya Iya gua iya cut iya. lah tiga tiga poin ya udahlah kayaknya nggak. Masih banyak yang lain, Rit, seperti yang lu bilang. Mm-mm. Uh-uh. Iya, By the udahlah way, cari saya yang juga lain kaget aja. itu tadi ada yang ngomong Avia juga ARB ya. Iya, pada kemarin ada yang bolak-balik telepon gua. Ada orang Nah, telepon gua, dia investor retail tapi gede dengan dana 200-300 bioan ini orang transaksinya gede lah. hmm. Dia bilang ini boleh nggak sih? Terus aku bilang, waduh, gua nggak tahu, aku nggak dengar. Terus dia bilang coba cek deh itu di fixnya dapat berapa. Terus aku bilang Hmm. nggak, aku nggak sempet baca, cuma ada yang bilang dapatnya nol. Terus ada juga di Uh, grup eh dapatnya pokoknya nggak banyak akhirnya dia ngebit nggak dapat tahu-tahu hari barang. ini kenapa hari ini langsung ARB ARB ya. ya, Yang beli dan jual cuma satu satu broker loh kalau gawat. maksudnya yang gede yang jumlahnya gede ya. Hmm. Itu cuman Hmm. top sellernya itu kayaknya AK, top buyernya itu cuman eh, si ini kalau Hmm. lihat dari top buyer ya AK, top sellernya adalah Mansek nih. Tahu nih, Hmm. tadi ada berita katanya pemilik lama saham Avia itu jualan. Hmm. Nah, itu nggak tahu Avia tuh. itu padahal satu grup dengan Cleo loh, dan setahu Iya, saya, betul, grup itu kan cukup fasih lah ya di capital market ya, iya banyak orang gitu. Jadi saya suka juga, katanya. oh, oh Iya. betul, Ini cukup Depo Bangunan mengejutkan. punya dia juga ya? Depo Bangunan punya dia Depo, juga bukan? betul, 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 Bukan. betul, Punya dia juga ya? betul, Oh, betul, soalnya betul. kemarin Depo aku sempat beli. Aku belum jual sih sampai sekarang. Katanya Hmm. si Depo itu temen aku ngasih berita itu katanya bagus karena si Siam Semen itu tambah posisi terus. Betul, itu juga ada di berita, betul sekali. Iya, Hmm. apa itu karena dia masih collect, jadi dia harganya belum bergerak naik. Si Siam Semen kan udah masuk lewat IPO. Di Hmm. harga IPO terus dia nambah lagi sekitar 418 miliar ya. Enggak deh, Yap, ini yang dia beli lewat IPO banyak. deh. Dia Dia ngumpulin masuk terus. Jadi aku dia pikir, ngumpulin di market kok. Hmm. ya makanya aku pikir udahlah. Terus kayaknya juga company-nya juga ya emang secara valuasi nggak murah sih. Cuma aku masuk aja sih. Hmm. 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 Kayak siapa tahu Oh, terus tadi bisa ada yang jadi nanya katalis. ada yang nanya ISAT Apa? tuh, Rit. Kalau saya ISAT. Isat kan habis ex dividend. Makanya ARP. Betul. Makanya kan ARB udah 2 hari berturut-turut. Ada yang nanya boleh masuk nggak? Iya. Kalau menurut kita pribadi sih itu jangan sampai Aduh enggak. terbuai dengan dividennya lah. Maksudnya itu hanya dividen sekali aja Iya. karena mereka jual tower gitu. Mm-mm. MTEL gimana nih? Nah, MTEL juga Udah. another story yang rada mengecewakan ya. Jangan sampai setahun dia satu way begitu tuh, MTEL Rit. masih oke lagi. Hah? Kalau barang IPO BUMN itu hampir Ha-ha. nggak pernah pas IPO naik kencang kecuali Krakatau Steel karena Krakatau Steel kan dulu memang barangnya Hmm. nggak ada.
Nah, terus Mm-mm. kalau yang IPO BUMN umumnya kita bisa dapat di bawah harga IPO. Makanya waktu kemarin di bawah harga aku sempat rekomen masuk udah lagi. Habis Hmm. dari kemarin klien tuh ribut kan mau beli IPO-nya MTEL. Terus aku bilang biasanya pengalaman lalu Dibawa turun. kita bisa dapat di bawah harga IPO. Jadi biasanya nanti kinerjanya mereka udah kelihatan bagus, laporan keuangan baru pelan-pelan harga saham BUMN itu naik. Jarang banget yang naik kenceng, nggak ada lah. Jadi bisa belinya Hmm. nanti aja kalau barang-barang begini mah. Mm-mm. Tuh. Oke, kita masih mau bahas yang lain, tapi kayaknya di summarize deh, Rit, kalau boleh. Kasih Hmm, kita sharing tips-tips nih untuk menjelang akhir tahun, di mana pemulihan ekonomi kan juga udah di iya, depan mata ya, dan kelihatannya Omicron sendiri juga nggak terlalu knock on woods, mereka nggak seagresif yang kita kira, hopefully. Nah, iya saham apa mudah-mudahan nih aja. kira-kira yang boleh dipantau untuk kita siap-siap window dressing? Ya, untuk akhir tahun sampai awal tahun tetaplah karena kondisinya masih dalam keadaan pandemi, terus kita ada virus varian baru, tetap IDX Health itu masih tetap menarik. Seperti Hmm. tadi emiten jarum suntik, emiten Tira, AGI, atau rumah sakit kalau memang kondisinya banyak istilahnya kayak Delta gitu, banyak yang sakit. Tapi kalau ini kemungkinan enggak. Tapi kan katanya bisa bermutasi, ya kita tunggu aja cerita lebih lanjutnya. Dan banking sektor kita nggak boleh lupa. hmm. Banking yang besar, 5 bank besar, BCA, BBRI, BBTN, Mandiri, BBNI tetap menarik. Dan bukan awal tahun depan, BBNI, BBTN akan isu. Nah, itu juga siapa tahu bisa Hmm. kayak BRI kan. BBRI, Habis red kan BRI ya terbang kencang. terbang. BTN sih aku lebih tertarik ke BTN. Dan Yes. karena masih akhir tahun, winter is still coming, komoditi masih boleh diperhatikan. Tapi tetap komoditi ini kita lihat perkembangan virus. Kalau memang virusnya masih kayak masih ada story-nya, wah tambah, atau ada beberapa negara mulai menerapkan lockdown. Nah gitu, komoditi hati-hati. Berarti takutnya ada pullback atau koreksi yang cukup jauh, karena memang market sekarang kan volatile banget. Tapi kalau Hmm. misalnya kita cermatin beritanya nggak ada yang terlalu uh, serem atau gimana, ya komoditi seperti nikel, mungkin batu bara karena awal tahun winter itu biasa di mana naik. Terus emas karena inflasinya tinggi biasa orang hedge ke gold. Tapi Emas, sebelum betul. tapering ya, kalau tapering kan musuhnya Ya, emas. Kalau begitu tapering goldnya turun. Nah betul. ini masih bisa dimanfaatkan. Nah terus Hmm. udah gitu consumer kenapa? Kalau consumer ini buat window dressing potensi. Kenapa? Karena awal tahun mereka harganya jauh di atas dan harga sekarang jauh di Hmm. bawah. Jadi potensi banget itu Hmm. ada istilahnya some fund untuk menaikin untuk mempercantik portofolionya karena jauh banget. Lihat aja harga rokok, Consumer ya. saham-saham rokok. Iya, Yes. itu ICBP, Indofood masih di bawah Unilever, banget. Unilever jauh sih Kalau masih di bawah. Unilever, kalau nggak salah Unilever udah naik deh, kalau nggak salah. Belum? Coba Udah kita sempat cek. naik, terus turun lagi. Unilever Sempat awal naik, tahun, turun lagi. Unilever awal tahun harganya 7.000 ya. 5.000. 7.000. Oh, dia Iya. stock split ya? Dia stock split nggak sih? Gue Enggak. jarang main sih Unilever karena lemot. Sekarang harga Unilever cuma 4.000. Betul sekali. Jadi maksudnya itu juga salah Awal satu awal laggard tuh. tahun Laggard. 1 tahun yang lalu. Awal tahun itu Unilever berapa? 7.000, 7.800. Betul. Betul. Sekarang Dan it keeps 4.000. going down. Sekarang Yes. jadi Yes. Not even stock split. Bukan bukan stock split oh itu. iya 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 Iya, iya iya, iya iya. iya. Memang mereka koreksi kayak Sampurna. Iya iya Sampurna, iya iya. persis. Iya iya. Jadi dia Gua tuh ngikutin yang geng-geng iya, itulah. benar benar benar. Mm-mm. Ya itulah Mm-mm. karena saham-saham yang consumer itu semuanya parah-parah turunnya. Ditinggalkan, nggak dilirik lah, Iya. nggak Iya. dilirik. Padahal performance mereka sih sebenarnya nggak jelek loh, cuman memang nggak Iya. fantastis gitu. Ya, kalau Unilever ya ada risk karena kenaikan harga komoditi kan memang bisa nge-drag down dia punya profit kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke.
Konstruksi juga masih belum ya, Konstruksi, ya Rit ya? konstruksi biasa belinya Desember, panennya awal tahun. Umumnya siklusnya begitu. Ah, Biasa begitu. oke. Apalagi nanti kan waskita mau right issue. Waskita mau right Ditunda, issue, terus ditunda, Rit. oh ditunda ya jadinya ya. Oh, Ditunda, soalnya betul. kemarin waktu gua undang Betul. katanya Bagus nanti itu akan red ada issue-nya. announcement, tapi Udah oh belum di-announce. ada. Sudah Oh, udah di-announce. di-announce. Heeh. Udah di-announce, harganya juga udah keluar. Ditunda. Oh, udah. Oh, harganya jadi Yes. berapa? Dia bilang sih Kemarin dia bilang pada 400 sekian kok harga red oh, issue-nya. kemarin kita ada undang waktu Zoom, mereka bilang belum ada harganya. Istilahnya mereka belum mau kasih harganya, belum mau komen, katanya tunggu aja Hmm. berita lebih lanjut katanya akan diumumin. Oh, berarti belum Oke. belum dapat ini kali restu. Jadi belum diumumin Mungkin, dan karena itu jadi ketunda, tanggung. Terus mungkin, sama itu mungkin. kan tahun depan kalau jadi ini di komuter mau IPO. Oke, oke. Ya Jadi, itu ya. menarik juga sih konsep. Hmm, hmm, hmm. Iya nih. Cuma ini juga kayak Oke. IPO ketunda deh. IPO-nya siapa? IPO-nya Adi Komuter. Nggak jadi akhir tahun ini, Hmm, mungkin tahun depan. Ini hmm, ini sih hmm, hmm. ya menarik juga karena kan dia propertinya fokus di lahan-lahan yang dekat LRT, satu Yes. dekat area yang berdekatan. Jadi itu kayaknya seru juga sih. Hmm. Ya, itu udah di-highlight cukup lama kok, Rit. Kan Adi company itu. aku sempat jadi maksudnya salah satu underwriter-nya, tapi kayaknya belum dengar lagi nih. Mungkin benar ketunda kayaknya. Hmm, hmm. Mungkin karena kondisi market ya lagi nggak terlalu friendly buat investasi, terutama IPO. Makanya banyak IPO langsung pada tenggelam, pada ya udahlah ntar aja deh tunggu marketnya Iya. bagusan. Too many Oh nih. options juga karena kan yang main kan lokal ya kebanyakan ya. Because of tapering itu yang main kebanyakan lokal, Rit. Jadi ya harus digilir lah ya mau nggak mau gitu. Ada kalanya waktu Iya. itu zaman Edi Sari Atmaja punya grup yang lagi naik panggung, Oh ya kan? iya, MTech. Iya. Heeh. MTek, Sami itu semua kan pada naik Iya. tuh. Iya. Giliran bukanya dihajar udah deh langsung sembunyi mereka semua. Langsung turun semuanya. Iya, tadi Iya, gue sempat beli MTech juga karena chartnya bagus sih. masih bagus sih MTek-nya Mulai ya. ya Mhm. mulai rebound, volumenya juga hari ini naik, harganya juga uh, lumayan rebound dari harga 2000-an nih. Tapi sekarang diresist ya. Ya banyak lah yang menarik sih. Jadi tiap hari sih ada aja sih yang bisa kita liatin, bisa buat trading atau buat simpen. Oke. Terus bank-bank mini juga kan rame sekali. Mhm. Buat tambah Ya, modal. masih cerita. Tambah modal Masih katanya itunya naik. Ada investor baru masuk. betul, betul. Gitu. Gitu. Besok kira-kira apa ya? Besok mungkin bank digital Mesti masih baca berita beneran. Sekarang itu nggak, kalau misalnya orang nanya besok apa, belum tahu gitu, bener-bener mesti baca koran. Tapi yang pasti aku masih nyimpen IRA, DEGIK, karena kenapa? Ya itu karena katalis inilah virus varian Agi, baru. ya Agi. IRA, DEGIK, karena itu kan paket Ya, satu owner, satu kepemilikan. ah, Terus Agi, karena ya tadi aku lihat Agi. mantul dari support sih. Nah, kemarin itu Ya, aku sempat rekomen Cepro, karena Cepro itu kan hmm, turun-turun berapa hari ya, 5-6 hari, apa 7 hari ya. Terus aku lihat mantul dari support di 90, 91. Naik lumayan, ah, sampai 100, berapa tadi, 115 ya? Lumayan. iya, Iya. iya, iya. Duh, kalau baca tuh Oke, beneran susah. Tadi aku beli terus juga baca cut susah. loss. Tuh. Iya, 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 iya. susah, Kalau susah banget karena BBYB, kenapa tau gak baca? kenapa? Baca. BBB banyak analis yang suka. Baca itu susah Ah, karena kepemilikan saham publiknya 60%. Barangnya kesebar di mana-mana. sama kayak Makanya friend susah dong. naik. Sama Friend kayak mungkin nggak friend. sebanyak itu. Coba aku lihat deh, Friend berapa kepemilikan saham Banyak. publiknya.
Itu banyak 60%, sekali. Itu juga ya. sama, kurang Ini lebih sama. Fran juga 30%. very big. Tapi ini 30% masyarakatnya. Masih bisa lah. Ini PT Global, PT Dian, Wahana, ini semua dikumpulin masih bisa lah. Nggak jualan istilahnya, 30% saham publik. 94 juta nasi baca, ini 60% di publik. Jadi ya emang sih barangnya cuma 4 miliar ya, cuman ya tetap aja banyak ya. Makanya naiknya agak susah nih. Tahu deh, siapa tahu nanti bank-bank biji naik, semuanya yang lain pada ngikut. Ya, ya harusnya ada impact-nya lah ya, Rit ya. Iya. Ya. Ada yang nanya SAMF kemarin beritanya bagus. Cuman ini udah 2 hari nih turun. Udah naik selama 4 hari berturut-turut. Aku waktu itu beli dari 900-an tuh. 900-an terus naik sekitar AMF. 12-an ya, 12-an. Ya. Saraswati dia pupuk sih. Pupuk dia lebih mengandalkan kayak pupuk CPO. Kalau CPO naik kayaknya bagus deh. Kemarin juga ada satu broker yang rekomen targetnya juga di atas. Jadi kalau misal harga CPO-nya naik, si SAMF ini bisa ikut naik karena permintaan pupuk untuk sawit ya mainnya. Sebenarnya sih dari ceritanya bagus, cuman kalau saham udah naik 4 hari gitu mah udahlah jangan di trading dikejar. lagi ya. Iya, jangan dikejar. Pokoknya market betul. sekarang susah soalnya. Betul. Terus kemarin salah satu broker itu rekomen SIMF buy itu target di 1.400. Nah kemarin itu naik udah sampai berapa sih nih? 1.400, sudah 14 sudah achieve target lah. Kalau udah achieve target Makanya, ya udah. Makanya kadang-kadang nih sobat elit dan teman-teman jangan lupa untuk bisa take profit. Iya. Kadang kita suka terbuai ya. Benar. Gitu. Memang sih market sekarang apalagi yang lagi ngejar. Iya, market sekarang kan naiknya tinggi-tinggi gitu. Jadi kan kita bawaannya timbullah rasa greedy. Pengen cuannya lebih gede. Tiba-tiba sellernya keluar deh. Scalpernya keluar. Iya. Ya makanya jadi diselipin message jangan lupa take profit kalau memang sudah cuan gitu. Karena kita never can predict the market juga sih, ya. Iya, kayak anginnya tuh cepet banget berubah. Kebayang nggak sih lagi anak-anak main komoditi tiba-tiba Omicron langsung komoditi rontok semua, langsung pindah ke healthcare, pindah ke yang lebih defensif kayak gitu. Jadi ya memang sangat-sangat apa ya, cepat sekali lah market sekarang ini karena dominasi retailnya kan lebih kuat kan. Betul. Oke. Oh iya, Befik ada yang nanya Befik. Ya, Befik itu ada placement di harga 196, terus nanti ada rumor kemungkinan, bukan rumor sih, kemungkinan right issue-nya sih udah pasti ya. Nah, pasti right issue nanti akan ada investor baru. Nah, ini baru rumor. Investornya itu beli katanya di 3 kali price to book value. Aku nggak tahu benar apa enggak. Yang aku tahu cuma ini Bank Victoria ya? aja. Bank Victoria. Bank Victoria ya. Company-nya cukup sehat loh. PBV-nya masih rendah banget. Of course. Company-nya bagus. Cuman Bank Victoria itu it's a boutique bank. Again, latar belakang saya kan dulu di bank ya, Rita. Jadi the only thing yang saya bisa komen about Bank Victoria ya coba dicontoh Bank Panin lah kasarnya. Kan udah lihat sendiri kan Panin nggak they are similar, ada kesamaan. Makanya ini akan ada new investor and will be kemungkinan rumor ya, ini market talk lah ya. Kita belum tahu ini benar apa enggak, disclaimer on. Kemungkinan ada investor baru yang mau masuk pengambil alihan di harga 3 kali price to book. Sekarang hanya 0,72 price to book. Jadi masih murah dan company-nya cukup bagus performanya. Cuman nggak cepet mungkin tahun depan. Lewat right issue masuknya kemungkinan. Sure. Sekarang yang lagi right issue juga Bina. Bang Bina. Iya, Bina. Ya. Pokoknya Bang abis Ina, naik Bang lah. Ina, betul. Iya. Aduh, Bang Ina susah mainnya. Dulu aku beli loh, terus lama nggak jalan. Nggak sabar, begitu naik dikit aku jual, naiknya kenceng. Terus naik sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya karena mereka right issue di 4.200 kan, Rit?
Iya, barangnya nggak ada. Di market tuh nggak ada, barangnya tipis. Barang di market cuma berapa? 860 juta lembar. Ya inilah, kosong lah, tipis lah. Tipisnya bahkan kadang kita mau beli barang ini juga susah gitu. Misalnya mau beli juga mesti ngambil berapa harga. Waktu itu sih ya, ini kayak aja sekarang bid 300, offer 12 slot. Nah, kalau kita mau beli misalnya 500 slot aja, kita udah mesti makan 4 harga. Kalau misalnya kita mau beli Memang, at the same memang time. Nah, dikit, itu dikit makanya memang. Barangnya gampangnya dikit. gampang turun. Kayak kertas lah, Betul, tipis. betul. Gitu. Iya. Apa tadi? Oh, itu ada yang nanya Panin sama Victoria. Ya, similarity-nya dari latar belakang shareholder aja, teman-teman. Iya, iya. Gitu. Bris tadi kita udah bahas, Bris. Udah Karena banyak barangnya pertanyaan yang udah kita udah banyak. bahas. BBKP ya. Ya itu tadi cerita BBKP. dibilang BBKP itu banyak di pasar barangnya. Iya, bis rate issue jadi banyak. Karena Iya, kemarin bid offer-nya jadi tebel. perbandingannya. Iya, mungkin nanti tunggu ada berita yang lebih menarik kan. Sekarang belum ada berita baru kan. Cuman memang Kokmin itu jadi, mungkin sekarang kan jadi mayoritas. Nah, kalau udah mayoritas, pengembangannya harusnya akan lebih baik ya. Karena Kokmin sendiri di Korea sendiri itu hebat banget. The largest bank. They're Terus, number one. iya kan? Terus dia punya Betul. digital bank juga gila banget. Terus kemarin mereka juga udah sampai masuk ke metaverse. Mereka bikin kayak apa ya, banking yang virtual gitu loh. Gila, segitu hebatnya. Aku rasa mereka akan bawa adopsi ke sini. Cuma will take some time lah, nggak bisa kayak langsung, perlu waktu. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Kayaknya udah mau 1 jam nih. Rit. Iya, ngobrol-ngobrol nggak kerasa. Udah capek kemarin juga kita kali. Ngobrol-ngobrol. Iya. Nggak berasa. Tapi ini kan gue minggu ini banyak banget deh kerjaan. Biasalah akhir tahun. Tapi inputnya bagus. Terima kasih Rita. Waktunya. Iya, thank you. Yang belum punya account, siapa tahu ada yang belum punya account saham, monggo visit kita punya website di Erdika Sekuritas. Kita juga punya online trading, cukup reliable dan bagus. Terus kita juga ada kelas SPM untuk besok bagi yang SPM very jadul sih, Rit. Cuman banyak yang masih awam. SPM, Sekolah Pasar Modal. Diselenggarakan oleh bursa. Dan ada bonus loh, kayak gitu-gitu lumayan ada bonus RDM. Dikasih bonus RDM. Cepeceng. 100.000 untuk beberapa orang gitu kan. Yes. Erdika free brokernya juga ya very kompetitif. Boleh dijamin kompetitif, Glenn. Tolong divisit kalau mau. Di Japri. Japri, iya. Thank you banget loh, Rit. Iya, kapan kita ngobrol lagi. Thank you ya, Liz. Sampai ketemu. Thank you. Oke, terima kasih Sobat Elit. Selamat malam. Salam sehat ya. Bye. Salam sehat. Bye. Bye.